Untuk mengetahui apa yang terjadi, apa yang menjadi penyebab dari terganggunya transmisi di Lubuk Lingau, Lahat, dan juga seluruh wilayah Jambi serta sebagian di Sumatera Selatan, Bengkulu hingga mengalami pemadaman listrik, kami sudah terhubung pemirsa dengan General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sumsel, Jambi, dan Bengkulu, yakni Adi Herlambang. Selamat siang Pak Adi, apa ini Pak sebenarnya yang mengakibatkan gangguan listrik selama 38 jam ini? Selamat siang. Baik, dalam kesempatan ini, pertama tentunya saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh konsumen PLN di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Bisa saya informasikan bahwa penyebab terjadinya padam di sistem Sumbaksel adalah adanya gangguan dari ruas transmisi 275 kV ruas Lubuk Lingau Lahat. Terkait dengan penyebabnya, ini masih dalam investigasi kami. Jadi dari teman-teman PDJW Sumatera sudah melakukan investigasi untuk memastikan penyebab gangguan jaringan transmisi 275 ruas Lubuk Lingau Lahat yang merupakan backbone sistem transmisi di sistem Sumatera. Jadi masih terus dilakukan penyidikan oleh 3B dan harapannya dalam 1-2 minggu depan sudah ada informasi terkait dengan gangguan. Jadi untuk antisipasinya sendiri Pak, apa yang menyebabkan PLN cukup lama ya kesulitan kembali untuk menyalakan listrik di wilayah sana Pak hingga 38 jam Pak? Jadi memang terkait dengan pemadaman ini, khususnya di backbone tadi jaringan transmisi 275 Lubuk Lingau Lahat, ini adalah daerah di mana banyak terdapat pembangkit-pembangkit. Jadi ketika terjadi putus jaringan di transmisi 275, tentunya PLTU pembangkit-pembangkit yang terkoneksi ke sistem ini, dia memiliki sistem proteksi dan secara otomatis mereka melepaskan diri agar PLTU-nya itu bisa aman dan nanti bisa beroperasi secara normal. Dan untuk melakukan penormalan dalam sistem yang terjadi pada meluas, ini memang perlu kehati-hatian karena kami harus menyeimbangkan antara supply dan demand. Mungkin berbeda dengan sistem lain, misalkan di air, ini di sistem kelistrikan ini antara supply dan demand ini harus seimbang. Jadi ketika misalkan PLTU pembangkit-pembangkit kita masuk, suplai kita cukup tinggi sedangkan pelanggan masih rendah, ini akan terjadi over voltage yang tentunya akan membahayakan customer. Sehingga memang ini perlu kehati-hatian dan ini harus dilakukan secara bertahap agar swing atau swing tegangan itu ya ini bisa diminimalisir seperti itu. Ya, Pak Adi, ada warga yang mengalami kerugian ini hingga ratusan juta rupiah. Bagaimana tanggapan dari pihak PLN, Pak Adi? Ya, tentunya saat ini kami masih fokus terkait dengan stabilisasi sistem, terkait dengan kompensasi. Ini kami dari PLN masih terus melakukan investigasi mendalam terkait penyebab gangguan, dan jika memang nanti sudah ada penyebab gangguannya, tentunya sebagai BUMN kita akan mengacu ke peraturan Menteri SDM nomor 27 tahun 2017 terkait dengan layanan. Kalau kondisi sekarang udah seperti apa Pak, dan terkait dengan penyeimbangan listrik di sana Pak, apakah perbaikan ini akan menyebabkan gangguan ataupun pemadaman ke wilayah-wilayah sekitarnya Pak? Saat ini alhamdulillah ini sistem kelistrikan secara sistem Sumatera ini sudah aman, dan di pukul 01.16 menit itu seluruh sistem Sumatera sudah normal di hari kemarin ya, Kamis itu. Ya, meski sampai saat ini penyebab padamnya ini masih terus digali oleh pihak PLN, bagaimana nih antisipasi dari pihak PLN supaya kejadian ini tidak terulang lagi nih Pak? Ya, tentunya kami secara teknis juga masih mengevaluasi terkait dengan plan operation kami. Jadi sistem Sumatera ini terbagi dari 3 subsistem Sumbaksel, subsistem Sumbakteng, dan subsistem Sumbatu. Dan alhamdulillah dalam kejadian kemarin
ini island operation ini sudah beroperasi dengan baik, sehingga untuk di sistem Sumatera bagian utara dan Sumatera bagian tengah ini tidak terdampak blackout. Memang ada sedikit pemadaman, ini menyesuaikan dengan berkurangnya transfer dari Sumatera bagian selatan ke Sumatera bagian tengah. Kita masih terus mengevaluasi dan kami juga terus kan tugas-tugas kami di lapangan untuk memastikan bahwa potensi-potensi gangguan transmisi ini bisa dikurangi seperti itu. Baik, terima kasih Pak Adi Herlambang atas waktu dan penjelasannya di Kabar Siang. Terima kasih. Pemirsa. Sekali lagi saya mohon maaf.